Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah Nabila. Saya mahasiswa PPG Daljab, Angkatan 1 Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dengan nomor peserta PPG 2015-0265-1216 dan NIM PPG saya 2237-022-114. Di sini pada tanggal 19 Juli 2021, hari Senin, jam 9, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran dengan mengajarkan materi pembakaran senyawa hidrokarbon pada kelas 11 MIPA 3. Oke, baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit peraturan selama KBM daring. Diharapkan seluruh siswa itu on kameranya. Kemudian mikrofonnya juga saat pembelajaran itu wajib mati, kecuali jika ingin menanggapi pertanyaan teman, menjawab, atau saat presentasi. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Dino yang sudah memimpin doa hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi perdana di kelas 11. Jadi hari ini kita akan membahas tentang minyak bumi, tapi secara spesifiknya itu adalah tentang pembakaran senyawa hidrokarbon. Oke, dari gambar kita lihat ada dua perbandingan sisi. Yang satu itu tentang COVID-19, yang gambar bumi lagi pakai masker. Yang sebelahnya itu tentang polusi udara. Padahal sebenarnya angka kematian itu lebih banyak orang yang terkena tentang polusi udara. Pembakaran senyawa hidrokarbon itu apa sih, Bu, sebenarnya? Oke, sebelum masuk ke situ, isi dulu absensi siswanya. Itu link absensinya. Itu ada nama, kemudian klik kelas kalian. Udah semua ya isi absensinya? Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Sudah, Bu. Jadi sebenarnya minyak bumi itu banyak contohnya. Apa saja, Bu, contohnya? Ada yang tahu? Bensin, Bu. Bensin. Oke, Astri. Andri, apa Andri contohnya? LPG, Bu. LPG, ya. Ada yang lain yang tahu lagi? Minyak tanah. Minyak tanah, benar, Haikal. Yang lain lagi ada? Solar, Bu. Solar, benar. Oke, jadi sebenarnya lingkungan kita sudah sangat akrab dengan yang namanya minyak bumi. Kemudian, apa saja kegunaannya? Sebagai bahan bakar. Iya, benar, Praja. Sebagai bahan bakar. Apalagi? Pemanfaatan untuk di rumah tangga. Iya, benar. Siapa tadi yang jawab pemanfaatan untuk di rumah tangga? Elvira ya? Oke, benar ya. Nah, ternyata minyak bumi itu tidak hanya tadi bensin, minyak tanah, dan sebagainya. Banyak contoh-contoh lain. Contohnya apa, Bu? Plastik. Nah, plastik itu ternyata juga masuk contoh senyawa hidrokarbon. Nama senyawa kimianya adalah polietilena. Kemudian ada lagi alkohol. Kemudian ada lagi bahan untuk pembuatan kosmetik. Jadi yang cewek-cewek, sebenarnya nggak cewek aja sih yang pakai kosmetik ya, cowok-cowok juga. Nah, itu bahan dasar pembuatan dari kosmetik itu adalah gliserol. Karena itu kompetensi dasar kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, serta sifat zat hasil pembakaran. Kemudian, yang 4.3 kita adalah menyusun gagasan cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama, membedakan pembakaran hidrokarbon sempurna dan tidak sempurna. Kedua, menganalisis dampak hasil pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah menyajikan data hasil analisis cara mengatasi dampak pembakaran senyawa karbon terhadap lingkungan dan kesehatan. Lalu, tujuan pembelajaran hari ini, jadi peserta didik diharapkan mampu berperan aktif dalam pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti, dan mampu mengungkapkan pendapat,
serta dapat bekerja sama dalam menjelaskan perbedaan pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna, dampaknya, serta cara mengatasi pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan dengan tepat. Di sini ada soal pretest. Bisa? Terlihat? Bisa, Bu. Nah, oke. Silahkan. Bisa, Bu. Dikelompokkan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau benar masuk ke true, kalau salah masuk ke false. Nanti keluar nilai akhir kalian. Waktunya tinggal 1 menit 37 detik. Ayo, hanya 2 menit waktunya ya. Andri dapat berapa, Andri? 6, Bu. 6, 60. Oke, siapa lagi? Haikal dapat berapa, Haikal? 8, Bu. 8. Oke, bagus. Praja? 7, Bu. 7. Oke. Jadi kita tahu kemampuan dasar kita apa. Jadi di sini ada 3 gambar. Oke. Ada yang pertama itu gambar tentang hujan asam. Oke. Yang kedua itu ada gambar tentang orang tutup hidung karena polusi udara. Yang ketiga adalah gambar dari efek rumah kaca. Kira-kira ada yang tahu ndak gimana 3 gambar di atas itu bisa terjadi? Terjadi karena uap air di udara bercampur dengan senyawa-senyawa CO2, SO2 dan nitrogen dioksida NO2 membentuk asam sulfat. Iya, benar sekali. Jadi membentuk asam sulfat. Andri, iya. Andri mau jawab coba yang polusi udara, Andri? Boleh? Kenapa bisa terjadi polusi udara? Polusi udara terjadi dikarenakan adanya pembakaran sempurna oleh minyak bumi seperti bensin atau gas-gas yang lainnya. Jadi ada nanti kita bahas apa sih Bu bedanya pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Oke, lanjut. Yang efek rumah kaca gimana? Ada yang tahu? Ya, RTS silakan. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap oleh terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Oke, bener ya. Jadi harusnya dia itu panasnya keluar ke langit atas itu, tembus, tetapi dia terhalang. Jadi terhalang sehingga panasnya itu tetap mendap di dalam bumi. Makanya itu bumi semakin panas. Jadi efek rumah kaca itu dapat menyebabkan pemanasan global. Jadi setiap hari itu kita ngeliat tuh di jalan, mau ke SMA 11 misalnya, ada kendaraan yang asapnya banyak gitu kan. Motor kalian lah anggap, kawan-kawan kalian. Ada yang asapnya itu nggak ada sama sekali. Ada yang tahu kenapa? Iya, Praja silakan. Karena pembakarannya kurang sempurna sehingga asap keluar dari motor tersebut. Yang terjadi pada saat kendaraan melakukan pembakaran itu kan ada sempurna tidak sempurna. Tadi bedanya ya, yang sempurna sama tidak sempurna. Oke, sebelum itu kita lihat dulu video berikut. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Zat hasil pembakaran lainnya yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen.
Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernafasan. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Oke. Nah, itu ada perbedaan reaksi pembakaran sempurna dengan tidak sempurna dari bahan bakar. Oke. Kemudian ada lagi tadi tentang dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi bagi lingkungan dan kesehatan. Kemudian ada juga usaha yang dilakukan. Ini yang akan kita bahas dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan di classroom. Oke, ini pembagian kelompoknya. Kalian akan Ibu bagi dalam Google Meet-nya masing-masing. Oke, kelompok 1 ini Google Meet-nya. Bu. Iya, bilang namanya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Itu yang tabel harus buat tabel ya? Nggak harus buat tabel. Oke, makasih Bu. Yang penting paham maksudnya aja nanti pas presentasi. Ini pertanyaan pertama. Pertama Nur Rahma dengan Daitsa. Lanjut. Kedua, aku dengan Sarul, dibaca Sarul. Sudah. Ini Claudia dengan Salwa. Salwa. Ini Elvira dengan siapa nih, Ra? Putri, bukan Putra. Apa sih? Udah ya, matiin ya. Berdasarkan informasi yang didapat pada tahap pengumpulan data, jawaban apakah terdapat persamaan perbedaan reaksi antara pembakaran sempurna dan tidak dampak dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Beri contohnya sempurna. Gimana sih? Berarti kami nunggu jawaban dari kalian dulu, baru lagi kami buat kesimpulan. Jadi kalian isilah dulu. Oke. Kami lagi buat kesimpulan ya. Gini kan ketik di WhatsApp, abis itu dipencet lamo, disalin, abis itu baru buka slide-nya. Terus ada agak tab 2, tekan tempel. Nah, gimana tuh? Oke Bu, slide. Itunya Bu yang buat slide-nya 1 orang atau 2 orang itu Bu? Untuk buat itu? Semuanya. Semuanya ya? Banyak chatnya ya. Oh, diskusi juga di sini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar Bu. Iya, nggak apa-apa. Dino, iya kenapa Dino manggil? Angkat tangan. Bu, untuk yang ngisi tabel harus pakai tabel ya Bu? Enggak harus. Jadi bikin aja namanya apa gitu kan ke samping. Itu aja. Oke, Bu. Kasih Bu. 8, 9, 10, 11. Ada 11 soal tuh. Bagi kita berapa sih? 7 ya? Iya gitu-gitu. Sama-sama beda sih. Sabar. Yang kedua tuh nah. Aku nama Bapak. Buka yang lembar tugas 2 aja. Ini Bu, apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna yang ditinjau dari jumlah oksigen kan Bu? Iya, benar. Oksigen yang bereaksi dan zat hasil reaksinya. Berarti Bu, kita harus cari dulu yang pembakaran sempurna dari jumlah ini, yaitu reaksinya ini, yaitu sempurnanya ini lagi gitu. Enggak. Tadi ada video yang Ibu tampilkan. Nah, di video itu ada tuh keterangannya. Ya kan? Videonya juga udah Ibu bagikan loh di link Classroom. Yaudah, Bu. Nah, coba cek. Berarti kami nonton lagi, Bu. Ibu itu jawabannya nanti tulis di Google Slide ya? Iya, Gevira. Jawabannya nanti tulis di Google Slide. Misalnya nih, jawaban LK1 nomor 1 gitu. Bisa aja gitu. Jawaban LK2 nomor 4 gitu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Kelompok 3 yang baru gabung di Google Slide itu Ibu lihat namanya baru Praja, Andri, sama Aprilia. Misal kalau ada yang susah menuliskan persamaan, itu nggak harus, misalnya C8 H18, 8-nya harusnya huruf kecil. Nggak apa-apa, tulis aja C8 H18 kayak biasa. Tanda panahnya tulis aja yang strip-strip, terus yang tanda lebih besar gitu aja. Bu, mau nanya dong Bu. Iya, boleh.
Jadi kami lagi ngerjain soal nomor 1 di lembaran pertama. Soalnya jadi gini, apakah terdapat persamaan pada beberapa contoh reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada tabel 1? Jika ada, tuliskan persamaannya. Nah, di tabel 1 itu kan Bu, dia tentang reaksi-reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Berarti persamaannya tuh Bu, ditengok Bu ya reaksinya sekian, apakah sama dengan yang ini gitu Bu. Iya, benar. Jadi dilihat, kan soalnya apakah terdapat persamaan pada beberapa contoh persamaan reaksi sempurna. Jika ada, tuliskan yang mana. Itu kan ada tuh, ada yang sama, ada yang nggak sama gitu kan. Nah, yang sama yang mana? Yang di nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 4, nomor 5 gitu. Yang di tabel nomor berapa, kalau ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama ya skip aja. Gitu. Nah, terus Bu, kalau misal ada yang sama, apakah harus dijelaskan dulu Bu, kenapa ini bisa sama, apa kenapa gitu Bu? Apa cuman kayak ini reaksi yang sama gitu, cuman itu Bu, apa gimana Bu? Dijelaskan. Oke. Misalnya nih, ada reaksi di nomor 3 sama gitu kan. Kenapa dia sama gitu. Itu aja. Oke Bu, makasih Bu ya. Iya, sama-sama.
Semuanya masuk ke room utama ya. Silakan Praja mempresentasikan. Selamat pagi. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Praja Tua Marihot, dan RTS Kivira, Aprilia Kristiani, Rudi Setiawan, Andri Febrian, Natasha Dwi Aditya, dan Sarah Devi. Lembar kerja pertama, apakah terdapat persamaan pada beberapa contoh reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna pada tabel 1? Jawabannya tidak ada persamaan karena reaksi pada pembakaran sempurna dan tidak sempurna tidak ada senyawa yang sama seperti oksigen yang berbeda. Nomor 2, berdasarkan tabel 1, bagaimanakah perbedaan reaksi antara pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna ditinjau dari zat hasil reaksinya? Pembakaran sempurna C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Pembakaran tidak sempurna 2C3H8 ditambah 7O2 menghasilkan 2C ditambah 2CO ditambah 2CO2 ditambah 8H2O. Bagaimanakah dampak jika kesetimbangan CO2 pada udara terganggu? Nomor 4, bagaimanakah usaha kita untuk mengatasi dampak zat hasil pembakaran sempurna yang berlebih? Apa yang dimaksud dengan pembakaran sempurna dan tidak sempurna ditinjau dari jumlah O2 yang bereaksi dan zat hasil reaksinya. Reaksi pembakaran sempurna pada oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Zat yang bereaksi adalah 2C8H12 ditambah 25O2 dikurang 16CO2 ditambah 18H2O. Untuk reaksi pembakaran tidak sempurna pada oksigen akan menghasilkan gas buang yaitu CO, CO2, H2O serta partikulat karbon. Zat yang bereaksi adalah 2C8H12 ditambah 21O2 dikurang 8CO ditambah 8CO2 ditambah 18H2O. Di lembar kerja 2, apakah yang menyebabkan terbentuknya gas CO2 di udara? Hal yang menyebabkan terbentuknya gas CO2 di udara adalah disebabkan oleh kenaikan konsentrasi gas CO2, disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar atau BBM, batu bara, dan bahan organik yang melampaui kemampuan tumbuhan absorbasinya. Nomor 2, apakah bahaya dari gas CO2 pada kesehatan manusia? Jika terlalu tingginya kadar karbon dioksida dalam tubuh bisa menyebabkan keracunan karbon dioksida. Karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, yaitu asidosis. Nomor 3, bagaimanakah dampak jika kesetimbangan CO2 pada udara terganggu? Pencemaran udara oleh CO2 menyebabkan keracunan dalam tubuh karena tekanan CO2 dan laut untuk melakukan penanaman tumbuhan sehingga sebagai penyerap karbon dioksida, menggunakan bahan bakar dengan kadar belerang rendah, mengurangi pembakaran yang berlebihan, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, menanam pohon atau melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kesimpulan, jadi kita dapat menyimpulkan dampak pembakaran bahan bakar atau gas pembakaran seperti minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan, timbulnya kabut asap, terjadinya hujan asam, terjadinya pemanasan global, upaya mengatasi terjadinya pencemaran akibat gas pembakaran, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, melakukan reboisasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Jadi tadi pembakaran itu ada berlangsung secara sempurna dan juga tidak sempurna. Oke. Kalau yang berlangsung sempurna tadi ditentukan dengan perbandingan jumlah volume oksigennya katanya tadi kan. Jadi dari tabel tadi, dari tabel 1, kenapa bisa berbeda? Karena oksigennya juga berbeda. Nah, dampak pembakaran hidrokarbon itu adalah polutan gas CO2 yang melebihi batas, mengakibatkan gangguan pernafasan dan meningkatnya suhu bumi. Dia masuk ke dalam darah kita, kemudian dia menempel di hemoglobin kita, itulah yang menyebabkan kita menjadi keracunan. Itu
kita bisa partikulat karbon ini dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernafasan, dan merusak ginjal. Contohnya apa, Bu? Misalnya kayak kabut asap. Nah, Jambi ini biasanya langganan rutin nih untuk kabut asap. Jadi kalau kabut asap itu kan kalau lama-lama kita pasti biasanya mata kita jadi perih dan sebagainya. Makanya kita kadang disuruh pakai masker. Kenapa? Karena dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan. Kemudian ada satu lagi, yaitu gas sulfur dioksida. Nah, ini yang biasanya kita sebut dia bisa menimbulkan hujan asam. Nah, hujan asam ini bahaya nggak, Bu? Bahaya. Hujan asam ini fenomena terbesar terjadi itu di waktu di Eropa itu tahun 80 sampai 90-an. Jadi saat itu produksi pabrik itu asapnya luar biasa sehingga menyebabkan polutan di mana-mana, dan itu menyebabkan hampir setiap sungai di daerah Eropa sana itu sungainya itu memang sudah tercemar sehingga tidak ada lagi senyawa-senyawa seperti ikan, sampai alga dan sebagainya itu memang sudah tewas. Cara menanggulanginya banyak. Salah satunya itu dengan penghijauan. Nah, kemudian ada lagi nih bahan bakar yang melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produksi reaksi yang ramah. Jadi ramah lingkungan. Kemudian ada lagi konverter katalik, ada lagi electronic fuel injection. Nah, jadi dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Yang pertama, reaksi pembakaran itu ada dua, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna itu dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Oke, polutan karena dampak pembakaran hidrokarbon antara lain gas CO bersifat racun dalam darah. Kemudian ada juga gas CO2 menyebabkan pemanasan global, gas SO mengakibatkan hujan asam. Sekarang Ibu mau mengadakan tes. Oke, ada linknya. Ibu bagikan di chat ya. Soalnya ada 10, masing-masing soal 10 poin. Silahkan Ibu berikan waktu hanya 10 menit dari sekarang. Kalau udah selesai silahkan klik submit ya, nanti keluar hasilnya. Silahkan diisi dulu. Bisa? Bisa, Bu. Kalau bisa tampilannya seperti ini. Oke. Silahkan diisi. Sebelum itu, nah, Ibu mau kalian mengisi dulu refleksi untuk Ibu. Karena oke, ini Ibu bagikan linknya sebentar. Jadi Ibu pengen tahu di mana letak kekurangan dan kelemahan Ibu. Silahkan diisi terlebih dahulu. Oke, silahkan diisi dulu. Kemudian baru nanti selesailah pembelajaran kita. Silahkan diisi dulu sebentar. Bisa dibuka linknya. Bisa? Bisa, Bu. Kalau bisa tampilannya seperti ini. Oke. Silakan ya. Sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Untuk materinya atau materi minggu depan itu kita masuk materi baru, yaitu tentang termokimia. Selanjutnya, cukup sekian hari ini pembelajaran kita. Terima kasih untuk semua siswa yang telah berkontribusi dalam pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Ibu terdapat salah kata dan perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Karena udah selesai pembelajaran,
Tidak lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Silahkan. Iya. Terima kasih ya. Ingat tetap jaga iman, imun agar kita selalu aman. Oke. Ibu akhiri, silahkan kalian live. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Ibu. Sama-sama Bu.